Jika sebelumnya pada video yang ini kita sudah membahas beberapa prinsip-prinsip yang harus termuat dan dilaksanakan dalam perjanjian, sekarang kita mencoba untuk mendalami apa yang menjadi syarat sahnya suatu kontrak. Ini adalah konsep terpenting dalam perumusan suatu kontrak hukum. Dan inilah legal drafting sesi kedua. Bersama saya Neta di Garis Lurus. Di video sebelumnya sudah disinggung pasal 1320 KUHP. Untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 unsur, yaitu 1. Kesepakatan, artinya sepakat bagi mereka yang mengikat dirinya. 2. Kecakapan, yaitu para pihak tersebut cakap membuat suatu perikatan. Yang ketiga, ada suatu hal tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang halal. Untuk penjabarannya sudah disinggung pada video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa lihat ada link yang disematkan di deskripsi ya. Bagi unsur pertama dan kedua, yaitu kesepakatan dan kecakapan, adalah syarat terhadap subjek dari perjanjian atau bagi pihak yang membuat perjanjian. Nah, unsur pertama dan kedua ini juga disebut dengan syarat subjektif. Unsur ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian. Jadi, ada 4 unsur yang terkandung dalam pasal 1320 KUH Perdata. 1 dan 2, kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif, sementara 3 dan 4, suatu hal tertentu dan sebab yang halal adalah syarat objektif. Jika syarat objektif tidak dipenuhi, yaitu unsur ketiga dan keempat, itu tidak dipenuhi dalam perjanjian, maka perjanjian itu batal demi hukum. Yang artinya dari semula itu dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian atau perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Jadi perjanjian para pihak yang tujuannya adalah untuk membuat perikatan hukum jika tidak terpenuhi unsur suatu hal tertentu dan sebab yang halal itu menjadi tidak berarti. Suatu hal tertentu itu maksudnya dalam subjek perjanjian yaitu adanya prestasi, misalnya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Dan sebab yang halal itu artinya isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ataupun undang-undang. Nah, jika itu tidak terpenuhi secara utuh dalam perjanjian yang kita buat, maka sama saja perjanjian tersebut akan batal demi hukum, yang mengakibatkan tidak ada dasar bagi para pihak untuk menuntut di depan hakim ataupun di pengadilan. Nah, batal demi hukum itu artinya perjanjian dianggap tidak pernah ada. Jadi pihak lain pun bisa mengajukan kebatalan dari perjanjian tersebut. Hakim pun itu bisa juga langsung menyatakan kebatalan suatu perjanjian tanpa diminta oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Jadi harap hati-hati dalam membuat kontrak atau perjanjian. Pastikan dalam perjanjian tersebut terpenuhi syarat objektif dalam perjanjian. Sekarang kita masuk dalam syarat subjektifnya. Nah, tadi kan kita sudah bahas ya syarat subjektif itu dalam unsur pertama dan kedua, yaitu kesepakatan dan kecakapan. Nah, jika dalam perjanjian tidak terpenuhi, maka resikonya bukan batal demi hukum. Tapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian tersebut dibatalkan.
Nah, siapa yang bisa mengajukan permintaan kebatalan perjanjian? Yaitu pihak yang tidak cakap ataupun pihak yang memberikan kesepakatannya dalam perjanjian secara tidak bebas. Jika ada unsur pemaksaan atau tidak berimbang. Terkait tidak dipenuhinya syarat subjektif tadi, perjanjian tersebut tetap akan berlaku dan hidup sebagai undang-undang bagi para pihak selama tidak dibatalkan oleh hakim berdasarkan permintaan para pihak yang mengajukan pembatalan ke pengadilan. Jadi, perjanjian yang tidak terpenuhi unsur subjektif ini gantung ya. Kalau para pihak bersedia atau mau-mau aja dan tidak melakukan upaya pembatalan, maka ya tetap berlaku sebagai kontrak. Namun keberlakuannya terancam beresiko pembatalan kapanpun jika diajukan bagi yang berkeberatan tadi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika perjanjian itu terjadi pembatalan? Apakah itu karena batal demi hukum atau hakim telah menyatakan batal karena permintaan salah satu pihak? Maka perjanjian tersebut akan kembali pada keadaan semula. Hal ini dinyatakan dalam pasal 1451 KUH Perdata. Ada juga ketentuan yang diatur dalam pasal 1452, pasal 1453 itu diatur dalam buku ketiga tentang perikatan bab keempat, hapusnya perikatan yang itu bagian ke-8. Bisa kita lihat sendiri ya. Mungkin ada waktu lain insya Allah kita akan bahas pada video yang akan datang. Nah teman-teman, dalam hukum perjanjian juga kita kenal dengan azas konsensualitas yang berasal dari kata konsensus yang artinya kesepakatan. Namun pada sesi ini yang kita singgung dalam azas konsensualitas itu adalah keberlakuan suatu perikatan atau lahirnya suatu perjanjian adalah saat tercapainya kata sepakat kedua belah pihak. Formalitas-formalitas yang menunjukkan kesepakatan itu bagi asas konsensualitas itu tidak disenggung dan menjadi syarat. Namun yang perlu kita ingat ada kalanya undang-undang menetapkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian itu harus dilaksanakan secara tertulis. Atau juga yang ditentukan wajib dengan akta notaris atau mungkin akta PPAT. Nah, ini artinya kalau kita lihat konstruksi pasal 1320, jika semua sudah terpenuhi, secara konsensualitas sudah mencukupi, syarat sahnya perjanjian telah terpenuhi. Namun, perlu sekali diingat, adanya undang-undang yang menetapkan formalitas terhadap perikatan-perikatan tersebut. Walau telah sah syarat wajib bagi kita untuk menuruti ketentuan formal dari undang-undang agar terbebas dari batalnya perjanjian tersebut. Nah, contoh nih, si A mau menghibahkan tanahnya pada si B. Kita perhatikan unsur di pasal 1320 ya. 1. Kesepakatan sudah terpenuhi ya. Si A dan si B tanpa ada paksaan bersepakat untuk memberikan hibah dan menerima hibah sebidang tanah dan bangunan misalnya. Yang kedua, kecakapan. Si A dan si B sama-sama dewasa di mata hukum, waras dan bukan orang yang berada di bawah pengampuan. 3. Suatu hal tertentu yang artinya si A mau memberikan atau menghibahkan tanahnya dan bangunan tersebut dan kemudian si B mau menerima hibah tersebut dengan tanpa paksaan, kesukarelaan. Dan yang keempat, ada suatu hal yang halal. A dan B tidak melanggar norma-norma peraturan yang berlaku. Nah, dari konstruksi ini, perikatan antara A dan si B sudah cukup sah sebagai sebuah perjanjian. Hanya saja mereka tidak melakukan perikatan tersebut di hadapan pejabat yang berwenang seperti disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan. Nah, untuk perbuatan hukum yang seperti itu yang dilakukan A dan si B tidak cukup hanya pasal 1320 saja yang diperhatikan, tetapi juga ada kewajiban kita memenuhi PP 24
tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 37 ayat 1 yang menyatakan bahwa peralihan hak atas perbuatan hukum antara si A dan si B hanya bisa dilakukan pendaftarannya jika dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang yaitu PPAT. Nah, artinya secara syarat sahnya perjanjian sudah terpenuhi, namun tidak bisa menjadi alat bukti kepada pihak ketiga dan tidak dapat juga diakui atas telah terjadinya perikatan tersebut secara formal. Demikian untuk sesi legal drafting yang kedua. Semoga kita punya kesempatan lagi untuk membahas selanjutnya pada video yang akan datang. Terima kasih.